Seorang lansia jatuh ke sumur sedalam 6 meter buntut pemadaman listrik bergilir PLN. Saat hendak ke dapur, Farida yang berusia 66 tahun terjatuh ke dalam sumur timba tak berpenutup karena minimnya penerangan. Masyarakat kian resah. Pasalnya, pemadaman listrik bergilir yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir telah mengganggu aktivitas dan menghantam perekonomian masyarakat. Para pelaku UMKM makanan hanya bisa pasrah melihat produknya basi. Layanan publik seperti sekolah dan rumah sakit juga ikut terganggu, bahkan sempat lumpuh. Sementara, para ibu menyusui harus membuang stok ASI perah yang telah dikumpulkan kantong demi kantong karena tak lagi layak untuk dikonsumsi sang bayi. Ini bisa menghambat banyak hal, bisa keamanan, bisa produktivitas industri, bisa industri kecil, bisa UMKM dan lain sebagainya. Ini membahayakan sekali. Lebih baik negara memberikan subsidi dalam hal ini melalui APBN-nya daripada rakyat dikorbankan di dalam keamanannya, dikorbankan dalam industrinya, dikorbankan dari UMKM-nya, yang lain-lain, karena banyak sekali dampaknya. Katakanlah itu industri ayam potong misalnya, udah mati itu. Gangguan pasokan batu bara ke beberapa pembangkit PLN, terutama batu bara dengan kalori tinggi, disebut sebagai salah satu faktor blackout PLN. Pemerintah mengakui terdapat kekurangan pasokan sekitar 18 hingga 20 juta ton dari kebutuhan batu bara per tahun. Selain itu, PLN juga terkendala teknis distribusi kelistrikan. Sebelumnya, pemerintah diketahui memangkas kuota produksi batubara nasional menjadi sekitar 600 juta ton dengan maksud untuk menjaga keseimbangan pasar dan mengerek harga komoditas. Meski begitu, angka ini turun signifikan dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 790 juta ton. Pemangkasan ini berpotensi mengganggu pasokan batu bara dalam negeri, khususnya di sektor kelistrikan. Krisis listrik sangat mungkin terjadi jika pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik tak terpenuhi. Tekanan ekonomi masyarakat sudah sulit hari ini, bahkan tanpa persoalan listrik yang membayangi. Karenanya, kebijakan energi harus kembali dikaji dan dievaluasi agar masyarakat tak perlu melulu was-was, agar pelaku UMKM dan pengusaha tak melulu merugi. Anak-anak berhak belajar dengan tenang, para pasien juga berhak atas layanan dan alat-alat kesehatan yang memadai. Target ketahanan energi yang ditenggat pemerintah dalam 3 tahun juga semestinya diperhitungkan. Karenanya, kebijakan energi seharusnya mengarah pada keberlanjutan yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat. Pemadaman listrik tak sesederhana padamnya lampu, tetapi hambatan bagi kehidupan masyarakat. Gangguan pasokan energi dapat menjadi tragedi jika tak serius diberi atensi. Meski Presiden telah memanggil para menterinya untuk menyelesaikan persoalan pemadaman listrik, pemerintah mesti membedah kembali kebijakan di sektor ini untuk menyelesaikan akar persoalan. Blackout tak boleh terjadi lagi. Jatuhnya korban harus berhenti sampai di sini. Kita ingin adalah kecukupan untuk suplai batu bara, terutama ke PLN, itu betul-betul bisa tercukupi secara baik. Nah, langkah-langkah yang kemarin mungkin terkait dengan pembatasan, yang saya kira pembatasan itu sendiri juga ada logika berpikirnya, tapi sampai sejauh mana titik temu antara logika berpikir pembatasan dengan logika berpikir ketahanan energi, terutama terkait dengan suplai batubara di PLN. Nah, ini yang menjadi perhatian serius, khususnya di Kementerian SDM ya, untuk bagaimana meninjau ulang apakah pembatasan itu juga berdampak kepada kinerja PLN yang akhirnya kemudian terjadi blackout hampir secara nasional. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.